Orang dikenal dari budayanya. Contoh, kita bertemu dengan orang Indonesia, maka kita akan bertemu dengan orang yang suka nasi. Kalau nggak makan nasi, itu belum makan. Kalau kita bertemu dengan orang bule, maka kita akan melihat dia dari bahasanya. Ini orang Eropa atau Amerika atau orang Australia. Itu sebabnya setiap orang dibedakan dari budaya yang mereka miliki. Redivine Grace hari ini kita akan membahas tentang building a culture, membangun suatu budaya. Budaya itu perlu dibangun. Budaya tidak terjadi begitu saja. Dan kita akan berbicara tentang membangun budaya menurut Alkitab supaya kita memiliki suatu hubungan yang sehat. Building a healthy culture in your relationship. Salah satu tujuan Tuhan dalam suatu hubungan adalah membangun budaya. Karena budaya itulah yang membedakan kita dari orang yang tidak mengenal kebenaran, dari orang yang tidak membangun hubungannya di dalam Tuhan. Kejadian 2 ayat 24 dan 25 berkata, "Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu." Ada 4 poin yang saya mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan 4 poin ini merupakan suatu proses yang harus dibangun sejak dini ketika kita membangun suatu hubungan. Yang pertama, mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Berarti tidak ada lagi ketergantungan. Seorang yang memutuskan untuk growing in love adalah seorang yang sudah siap tidak bergantung lagi dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan masa lalunya. Mereka mempunyai halaman yang baru dari kehidupannya sekarang. Mereka membangun suatu budaya yang baru. Ada aturan yang baru, ada cara berpikir yang baru, ada cara melihat yang baru yang mereka sedang bangun di dalam pernikahan mereka. Sehingga perahunya itu akan menjadi perahu sendiri. Mereka harus keluar dari perahu ayah dan ibunya. Perahu masa lalunya, perahu keluarganya, semuanya harus beres dengan yang di belakang sehingga mereka bisa memulai sesuatu yang baru. Poin yang kedua, Adam bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Mereka bukan lagi 2 tapi 1. Tahukah kita bahwa pernikahan adalah rahasia hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia tinggalkan surga untuk menjadi satu dengan kita. Kita juga meninggalkan masa lalu kita, manusia lama kita. Bangkit menjadi manusia yang baru untuk menjadi satu dengan Tuhan. Dan kesatuan ini merupakan rencana Tuhan, merupakan rancangan Tuhan. Menjadi satu daging. Dalam hubungan pernikahan kita menjadi satu dengan suami kita, menjadi satu dengan istri kita. Tapi seringkali kita lupa akan kebenaran ini. Kita berpikir kita masih 2. Bahkan seringkali masih banyak yang berpikir bahwa suamiku ini adalah musuhku nih. Ini adalah penyebab masalah. Istriku ini adalah penyebab masalah dalam pernikahanku. Ini orang lain. Kita merasa pasangan kita sebagai orang asing. Dan Tuhan mau kita melihat pasangan kita sebagai diri kita sendiri. Sebagai satu daging dengan kita. Jika pasangan kita adalah satu daging dengan kita, dia adalah diri kita sendiri, maka kita tidak mungkin melukai diri kita sendiri. Kenapa banyak orang di dalam pernikahan saling melukai, saling menyakiti? Kamu kemarin nyakitin aku, oke, aku akan balas gitu. Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Karena kita masih berpikir bahwa pasangan kita itu orang lain. Bahwa kita ini adalah 2 pribadi yang berbeda. Budaya yang mau Tuhan bangun di dalam pernikahan kita adalah bagaimana kita melihat, berpikir bahwa kita itu satu daging, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi satu daging. Poin yang ketiga dari ayat ini yang kita bisa lihat adalah mereka telanjang. Telanjang bukan hanya berarti secara fisik, tapi berarti tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi batasan yang ada di antara seorang suami dan seorang istri. Kita terbuka.
terbuka untuk semua masalah kita, kekurangan kita, kelemahan kita, mungkin hal-hal yang kita lewati dalam kehidupan ini. Hal yang menarik yaitu poin yang keempat, mereka telanjang dan tidak merasa malu. Inilah culture, budaya pertama yang kita harus bangun di dalam hubungan kita, di dalam hubungan pernikahan kita. Unashamed culture, suatu budaya di mana kita tidak lagi merasa malu. Dosa membuat orang merasa malu. Ketelanjangan, secara normal membuat orang merasa malu. Tapi ketika ini ada di dalam berkat Tuhan, ketika ini ada di dalam hubungan yang diikat oleh Tuhan sendiri, maka ketelanjangan bukan lagi menjadi sumber rasa malu. Ketelanjangan merupakan hal yang wajar, hal yang normal yang harus kita lakukan sebagai seorang suami dan seorang istri. Untuk terbuka satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi maksud, tidak ada lagi hal-hal yang kita rahasiakan dari pasangan kita. Dan ketelanjangan bukan untuk membuat kita malu. Banyak orang tidak mau cerita masalahnya. Tidak mau cerita masa lalunya. Tidak mau cerita kelemahan kekurangannya. Kenapa? Karena kita merasa nanti saya dinilai rendah, nanti saya dinilai buruk. Malu, masa kayak gitu harus diceritain sama pasangan saya. Saudara, kita harus bisa bangun ini. Yang namanya membangun itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil biarlah kita mau terbuka dan tidak merasa malu. Dan budaya ini yang harus kita bangun di dalam pernikahan kita. Supaya pernikahan kita itu menjadi suatu rumah yang aman untuk suami bertumbuh, untuk istri bertumbuh. Di mana kita tidak merasa malu, kita tidak merasa kecil, kita tidak merasa buruk, kita tidak merasa bahwa diri kita ini tidak sebaik orang lain. Unashamed culture, biar suami dan istri bisa sama-sama saling membangun budaya ini di dalam pernikahan mereka. Budaya yang kedua yang saya rindu untuk kita bersama-sama belajari pada hari ini adalah bagaimana kita mempunyai culture untuk saling merayakan. Bagaimana kita bisa celebrate pasangan kita, bukan menyesali. Dalam Kidung Agung 2 ayat 4 dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Bayangkan setiap kali saudara pulang ke rumah dan engkau merasa dirayakan. Pergi ke rumah pesta, ke tempat pesta adalah hal yang menyenangkan, hal yang kita inginkan. Tuhan gak mau rumah kita, pernikahan kita itu jadi rumah duka. Dia mau pernikahan kita itu jadi rumah pesta. Maksudnya apa sih? Rumah duka itu ketika di rumah itu ya penuh dengan penyesalan, penuh dengan tangisan. Ketika orang mungkin menyesal dan berkata, aduh kenapa sih saya nikah buru-buru? Kenapa sih waktu itu saya menikah dengan dia? Kenapa ini menjadi suatu pilihan yang salah yang pernah saya buat seumur hidup saya gitu. Dan kita menyesal, penuh dengan penyesalan, penuh dengan tangisan. Tapi Tuhan tidak mau pernikahan kita, hubungan kita itu penuh dengan penyesalan. Tuhan mau kita saling merayakan. Temukan alasan untuk kamu merayakan pasanganmu. Temukan alasan, dia adalah seorang suami yang baik. Terima kasih Tuhan buat suami yang baik. Ketika suami kita pulang, ketika istri kita pulang, kita merayakan mereka. Istriku yang cantik pulang, ya. Suamiku yang baik pulang. Dan saudara, ketika kita merasa dirayakan, maka rumah akan menjadi tempat yang aman. Semua orang pasti akan suka untuk pulang ke rumah pesta. Tuhan mau kita tidak hanya sekedar melihat kesalahan, kita tidak hanya melihat kekurangan, kegagalan pasangan kita, tapi mulai cari alasan untuk bisa merayakan mereka. Biar setiap kita memiliki kesadaran untuk membawa pasangan kita ke rumah pesta. Setiap kali dia bertemu saya, dia harus pulang ke rumah pesta, bukan ke rumah duka. Dua hal ini adalah budaya yang harus mulai dibangun. Mungkin dari kita berpacaran, kalau saudara baru mulai menikah, dari hal-hal yang kecil, ya kita tidak mau merasa malu dan kita mau mulai untuk merayakan. Jangan penuhi hari-harimu dengan penyesalan. Jangan penuhi hari-harimu dengan rasa buruk, dengan rasa malu. Mulai bangun sesuatu yang baik. Mulai bangun a healthy culture in your relationship.
biar kita semua bisa memiliki budaya ini. Dan karena budaya ini kita punya, itulah yang akan membedakan kita dari orang lain. Itulah yang akan membuat semua orang yang ada di rumah kita, anak-anak kita, merasa aman. Mereka bisa bertumbuh dengan baik karena ada culture yang baik. Ada budaya yang baik yang dibangun oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. So, semuanya dimulai dari saudara. Semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan semuanya harus dimulai hari ini. Membangun suatu budaya kerajaan Allah di dalam pernikahan kita. Amin.